Selamat pagi para pendengar Resapi hari ini. Salam sehat, sukacita dan penuh syukur untuk kita semua. Sebelum kita mendengar renungan di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami sangat bersyukur untuk penyertaan tidur kami semalam dan saat ini Engkau telah membangunkan kami dengan kesehatan dan keselamatan. Tuhan, bersama-sama di pagi hari ini kami akan membaca dan belajar dari firman Tuhan. Kami mohon penyertaan dan tuntunan Tuhan dengan Roh Kudus-Mu sehingga apa yang kami baca dan kami dengar di dalam renungan di pagi hari ini dapat kami laksanakan di tengah kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan akan saya bacakan dari surat Paulus kepada jemaat di Filipi, Pasal 4 ayat 4 sampai dengan 8. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, renungan pagi hari ini kami beri judul Self-Healing. Walau hukum kasih itu ringkasan dari semua hukum Taurat dan kitab para nabi, namun sesungguhnya prakteknya tidaklah rumit dan berat. Ia diukurkan dalam batas yang sangat sederhana dengan kata dan laku yang dimungkinkan bagi semua orang untuk melaksanakannya dengan gembira. Ada 4 frasa atau pengertian yang bisa dipraktekkan setiap hari agar kita bisa menghidupi hukum kasih tersebut dalam keluarga. 4 frasa tersebut adalah: 1. Aku mencintaimu. Yang kedua, saya minta maaf. Dan yang ketiga, mohon maafkan saya. Dan yang terakhir, terima kasih. Jika kata-kata itu berulang-ulang diucap praktekkan di dalam hidup berkeluarga, bahkan dengan semesta, maka akan mendatangkan semangat yang membangkitkan hidup yang optimis dan positif. Bagaimana dengan kita sebagai orang yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan? Apakah kita masih perlu mempraktekkan 4 frasa tersebut? Jawabnya adalah ya, dan bahkan lebih daripada itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kepada kita dipanggil untuk mempraktekkan hukum kasih yang lebih daripada sekedar untuk kepentingan pribadi. Ajaran dan ajakan Tuhan Yesus kepada kita adalah
Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Injil Matius pasal 5 ayat 40-41. Tuhan Yesus bahkan mengajak dan mengajarkan agar kita mengasihi semua makhluk dan bahkan musuh kita juga. Kata Yesus, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Injil Matius pasal 5 ayat 43-45. Jadi lakukanlah semuanya itu sebagai latihan gaya hidup sehat dan yang menyenangkan hati Tuhan dan menyelaraskan hidup bersama sebagai sesama makhluk ciptaan. Maka kesempurnaan kasih dari surga akan dilimpahkannya kepada kita untuk melengkapi kasih kita yang terbatas. Dan hidup kita pun akan dimerdekakan untuk memasuki ke tahap yang baru yang makin disehat sempurnakan dalam cinta. Seperti sabda Yesus, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Injil Matius pasal 5 ayat ke-48. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di pagi hari ini, mengingatkan kami untuk melaksanakan atas kehidupan kami seturut dengan firman Tuhan. Kami mau menyerahkan aktivitas kehidupan kami hari ini, mohon pertolongan dan penyertaan Tuhan, sehingga dapat kami jalani dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Menyadari atas segala dosa dan kesalahan kami mohon ampun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.